Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Admin berdoa semoga kalian selalu baik-baik saja. Kali ini admin akan melanjutkan cerita Donghua dari Parperiper. Setelah di episode sebelumnya, Dilin dan pasukannya telah dikepung oleh pasukan Yulin. Dan kota Pa yang telah diblokade oleh pasukan suku iblis di bawah kepemimpinan Kalan. Lalu apa yang akan terjadi pada tiga saudara Jichuan ini? Langsung saja tanpa ngoceh-ngoceh lagi, kita masuk ke ceritanya. Yulin yang berniat menyerang Dilin dan pasukannya sedang mengatur sebuah strategi sambil menunggu laporan dari mata-mata yang telah dikirimnya. Beberapa saat kemudian datang prajurit yang dikirim untuk memata-matai pasukan Dilin, yang melaporkan kalau mereka tidak menemukan jejak dari pasukan Jichuan yang lain. Mendengar laporan dari bawahannya, Nalan menjadi tidak sabar dan ingin menyerang Dilin. Karena mereka sudah menyelidiki Dilin dan pasukannya selama 3 hari, dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Yulin yang telah mendengar laporan dari bawahannya juga berpikir sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk menyerang. Dengan itu Yulin dan pasukannya pergi untuk menyeberangi sungai dan berniat untuk menyerang kamp pasukan Dilin. Namun sesampainya di kamp pasukan Dilin, mereka hanya menemukan kamp yang sudah kosong. Sehingga membuat Yulin menjadi kesal karena dia telah terkecoh oleh rencana Dilin. Sementara itu di kota Pai terlihat Sterling yang khawatir karena belum ada pergerakan dari pasukan suku iblis. Melihat kekhawatiran Sterling, Jichuan Xiu mendakapinya dengan santai dan mengatakan kalau prajuritnya bisa beristirahat dengan tenang. Dia juga sedikit bercanda dengan mengatakan kalau semua orang menginginkan gaji untuk menghidupi semua keluarganya. Pada saat yang sama terlihat beberapa layangan yang mengelilingi kota Pai. Sampai datang salah satu prajurit yang membawa layangan dan memberikannya kepada Jichuan Xiu. Jichuan Xiu juga langsung mengambil layangan itu dan mengamatinya. Yang kemudian dia terlihat senang karena layangan itu adalah pesan dari Dilin. Setelah memecahkan sandi yang berada di layangan itu, Jichuan Xiu mendapatkan informasi yang menyatakan kalau bantuan akan datang pada tanggal 27. Mendengar bantuan akan datang pada tanggal 27, Sterling malah terlihat khawatir karena persediaan makanan mereka tidak mencukupi. Namun Jichuan Xiu mempunyai pendapat lain dan mengatakan kalau pasukan suku iblis tidak akan menunggu sampai mereka kehabisan makanan. Hal ini cukup masuk akal ya sob, karena dengan berita Dilin telah tiba di timur jauh, membuat pasukan suku iblis tidak bisa bersabar dan takut kalau Dilin akan membantu kota Pai. Di sisi lain terlihat Yulin yang sedang stres karena telah gagal mengepung Dilin dan pasukannya. Sampai membuat Kalan datang setelah mendengar berita itu. Memikirkan Dilin yang sudah berada di timur jauh, Kalan memerintahkan Yulin untuk segera merebut kota Pai. Sementara itu di kota Pai sudah larut malam. Terlihat para prajurit juga sudah tertidur sambil berjaga. Sampai mereka terbangun karena teriakan pasukan suku iblis yang mulai bergerak. Mendengar itu, prajurit yang berjaga langsung membangunkan prajurit lainnya, dan mereka juga langsung bergerak dan bersiap untuk berperang. Terlihat Luo Jie yang sedang sibuk mengatur posisi prajurit agar berada tepat di posisinya dengan formasi bertahan. Di depan gerbang, prajurit lainnya juga sudah bersiap untuk menghadang pasukan suku iblis. Terlihat Wuji yang masih terluka juga turun untuk ikut berperang.
Akan tetapi pasukan suku iblis tidak bergerak dan terlihat menjaga jarak dari benteng kota dan hanya menggertak saja. Melihat itu, Luo Jie juga terlihat kesal karena hanya di PHP-in oleh pasukan suku iblis. Sterling juga menemui Ji Chuan Xiu dan mengatakan kalau pasukan suku iblis hanya ingin menurunkan mental prajuritnya. Yang kemudian Ji Chuan Xiu memposisikan diri sebagai Yulin dan bertanya kepada Sterling untuk memilih mati karena kelaparan atau mati karena kelelahan. Mendengar itu, Sterling pun langsung mengerti dan memerintahkan wakilnya untuk membagi makanan menjadi 2 dan menambah prajurit yang berjaga pada malam hari. Juga pasukan utama yang harus selalu siap dengan baju besi. Di sisi lain, Yulin yang sedang mengawasi pergerakan pasukannya memberi perintah kepada wakilnya untuk melakukan hal yang sama secara bergantian. Dia juga meminta pasukan garis depan agar selalu bersiap untuk berperang kapan saja, karena dia ingin membuat keributan di kota Pai dengan gertakan yang dilakukan oleh pasukannya. 要是真把城里给惹急了，我们正好顺势开战。 Malam hari telah berlalu dan pasukan suku iblis masih terus berteriak dan meniup trompet secara bergiliran. Sementara itu pasukan Ji Chuan Xiu terlihat sangat kelelahan dan berjaga sambil tertidur. Bahkan Luo Jia sendiri sampai ngacai karena tertidur sambil duduk. Ji Chuan Xiu juga terlihat kelelahan karena gertakan yang dilakukan oleh suku iblis sangat mengganggu. Luo Jie juga mulai marah-marah kepada Ji Chuan Xiu karena gertakan pasukan suku iblis. 8 hari telah berlalu dan pasukan suku iblis masih melakukan hal yang sama, sampai membuat Sterling sedikit kesal. Di sisi lain, Dilin yang sedang beristirahat menerima laporan dari prajuritnya yang mengatakan kalau pasukan suku iblis telah mendirikan blokade dengan 50.000 pasukan. Dengan itu, Dilin pun langsung bergegas untuk kembali ke benteng Waren dan melakukan rencana lainnya. Sementara itu, di benteng Waren terlihat Lin Bing yang menerima laporan kalau pasukan suku iblis mulai bergerak. Dengan itu, Lin Bing pun mengecek pasukan suku iblis dari benteng Waren. Setelah memikirkannya beberapa saat, Lin Bing memutuskan untuk keluar dan melihat sendiri pasukan suku iblis. Lin Bing juga langsung turun sendiri untuk menyerang pasukan suku iblis. Sesampainya di kamp pasukan suku iblis, terlihat kamp mereka yang sudah terbakar. Dengan itu, Lin Bing dan pasukannya terus berjalan maju dan menerobos pasukan suku iblis yang menghadangnya. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Dilin dan pasukannya yang akan kembali ke benteng Waren. Saat itu Dilin langsung mengajak Lin Bing untuk bergegas ke benteng Waren karena dia akan melakukan rencana selanjutnya. Sesampainya di benteng Waren, Lin Bing menanyakan tim medis kepada Dilin. Mendengar itu, Dilin mengatakan kalau tidak ada pasukannya yang terluka, karena dia telah meninggalkan pasukan yang terluka agar tidak mengganggu pasukan yang lain. Yang mana hal itu membuat Lin Bing menjadi kaget saat mendengarnya. Belum sadar dari keterkejutannya, Dilin memerintahkan Lin Bing untuk menyiapkan kereta agar dia bisa kembali ke ibu kota. 3 hari setelah kepergian Dilin ke ibu kota, terlihat suasana yang sepi di kediaman Ji Chuan. Sampai ada beberapa anak buah Dilin yang menyamar dan masuk secara diam-diam, yaitu untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Sontak hal itu membuat kegaduhan di kediaman Ji Chuan, yang mana Dilin melakukan itu agar bisa masuk ke kediaman Ji Chuan. Yang kemudian Dilin bergegas ke kediaman Ji Chuan dengan membawa beberapa pengawal. Di dalam rumah terlihat Ji Chuaning yang sudah dijaga oleh beberapa prajurit. Dia juga menerima laporan dari pelayan
yang mengatakan kalau ada orang-orang dari Departemen Pengawasan. Dan Dilin pun bertemu dengan Jichuaning. Dilin juga menyampaikan kalau dia datang ke sini untuk membawa Kardan pergi. Akan tetapi Jichuaning menolak untuk memberikan Kardan kepada Dilin karena Kardan berada di bawah pengawasannya. Tapi Dilin masih tetap teguh dengan keputusannya dan menyuruh bawahannya untuk membawa Kardan. Sehingga terjadi ketegangan antara Departemen Pengawasan dan pasukan penjaga Jichuan. Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kelanjutannya di part berikutnya. Dan pastinya hanya di channel ini ya sob. Nah, segitu dulu alur cerita Parperiper episode kali ini. Jangan lupa tinggalkan bacotan kalian di kolom komentar agar channel ini bisa terus berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya.